والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat bisa dikehendaki untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara itu sholat subuh berjamaah. Semoga semua amal ibadah kita yang kita laksanakan betul-betul menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya. Kita iringi dengan doa bersama, semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sampai di bab 3 nasihat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usul mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad Syekh Lahum al-Fatihah. A'udhu billahi min syaitanir Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan sebuah nasihat yang diberikan kepada seorang pemuda. Ya fatah, inni a'iduka bi thalathati khisalin. Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan menasihatimu tentang 3 perkara. Fiha ilmul awwalin wal akhirin. Dan di dalam itu terdapat ilmu awalin, generasi terdahulu, wal akhirin, dan generasi yang akan datang. Jadi 3 perkara ini merupakan ilmu dari orang-orang terdahulu sampai nanti orang-orang yang akan datang. Bila yaumil qiyamah. Ayat-fi dzalika, cukuplah dengan itulah bagimu. Yang pertama, khafillah fis sirri wal alaniyah, yaitu takut kepada Allah secara rahasia dan terang-terangan. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Ay fi halil khufai aninasi wa fi halil dhuhuri indahu, yakni takut kepada Allah di saat halil khufai aninas, tersembunyi dari manusia, tetap takut kepada Allah. Wa fi halil dhuhuri indahu, dan di saat terlihat oleh manusia juga takut. Jadi dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, dilihat orang tidak dilihat orang, tetap bertakwa. Itu yang pertama. Kemudian kita akan berbicara tentang nasihat poin yang kedua dari maqalah yang ke-14 ini. Wamsik lisanaka anil khulqi, dan cegahlah lisanmu dari makhluk. La tadhkurhum illa bi khair. La tadhkurhum illa bi khair, tidak menyebut mereka, berkata kepada mereka, menutur mereka illa bi khair, kecuali dengan kebaikan. Ini menarik sekali ya. Jadi nasihat yang kedua, yang itu merupakan ilmu generasi terdahulu dan generasi yang akan datang. Yang kedua adalah mencegah lisan dari berbicara yang tidak baik kepada sesama manusia. Khususnya untuk anak-anak santri yang memang dalam rangka membekali ya, untuk melanjutkan atau kemudian untuk terus bisa memanfaatkan ilmunya di masa yang akan datang. Yang kedua adalah mencegah lisan dari manusia, dari makhluk yang kemudian tidak menuturkan kepada mereka kecuali dengan yang baik.
Kalau kita bicara tentang lisan, ini suatu hal yang sangat-sangat besar sekali. Karena dengan lisan itulah seseorang bisa menjadi mulia di hadapan Allah. Dengan lisan itu pula seseorang bisa menjadi hina, bahkan sangat hina di hadapan Allah. Dengan lisan merupakan suatu kalimat yang besar. Kita tahu bahwa lisan ini ya, anak-anak santri dan semua yang mendengarkan menyaksikan, bahwa lisan ini merupakan nikmat yang termasuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dari lisan inilah tersebarlah ilmu yang ada di penjuru dunia ini. Tanpa ada lisan itu, maka sulit kemudian ilmu itu bisa tersebar. Maka betapa nikmatnya ketika kita bisa mendengarkan untayan kata-kata dan lisan dari lisan-lisan yang sudah diberi petunjuk oleh Allah. Dari lisan itulah kita bisa mendapatkan ilmu, dan ilmu itu merupakan suatu hal yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lisan itu merupakan nikmat besar, bisa kemudian menghadirkan ilmu. Bisa pula menjadikan seseorang keimanan akan meningkat apabila dia bisa menjaga lisannya. Termasuk bisa pula lisan itu kemudian orang bisa menjadi orang yang sangat hina di hadapan Allah, termasuk di hadapan manusia. Bagaikan pedang bermata dua. Bermata dua bisa menjunjung tinggi derajat dia di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya Allah, bisa pula menghinakan diri sendiri di hadapan Allah, di hadapan manusia. Itu adalah lisan. Maka yang betul dalam sebuah hadis itu ya, salamatul insan fi lisan. Nah, itu ya anak-anakku semuanya. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Kemampuan dia dalam menjaga lisannya. Lisan yang tak bertulang. Nah, ini tidak ada tulangnya di lisan ini. Tapi efeknya luar biasa. Efeknya sangat luar biasa. Maka ketika Rasul ditanya, wahai Rasul, apa yang kemudian banyak menjadikan seseorang bisa masuk surga? Taqwallahi wa husnul khuluq, kata Rasulullah. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang bagus, yang baik. Terus apa yang banyak menyeret manusia masuk neraka? Al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Dua anggota tubuh inilah yang kemudian banyak menyeret manusia ke neraka. Maka betul kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka harus kita jaga lisan kita. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, dalam hadis Nabi dari Imam Bukhari ya. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik. Apa udah? Berkata yang baik atau diam. Artinya, nih anak-anakku dan semua menyaksikan, bisa kita berkesimpulan dari hadis ini bahwa ternyata seseorang bisa kemudian menjaga lisannya menjadi barometer adanya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin seorang yang beriman itu terus kemudian tidak bisa menjaga lisannya. Tidak mungkin pula orang yang beriman itu kemudian tidak bisa bagaimana kata-kata yang keluar dari lisannya, kata-kata yang mengandung hikmah, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang bijak, kata-kata yang bisa membuat kebahagiaan dan untuk semua, tidak hanya untuk diri tapi untuk juga masyarakat. Bahkan itu sampai menjadi satu ukuran. Seseorang yang beriman kemudian bisa terus meningkat keimanannya, bisa dia terus bisa menjaga lisannya. Wah, ini penting. Kok nggak bisa jaga lisannya? Ini berbahaya. Maka orang itu bisa kemudian baik dari kebergerakan anggota tubuhnya, segala macamnya. Itu disebabkan bagaimana baiknya menjaga
Ini ada sosok Luqman Hakim, orang yang solih yang luar biasa. Ketika beliau diminta oleh tuannya, majikannya, untuk menyembelih seekor kambing, disembelihlah kemudian oleh Luqman Hakim yang sosok orang yang soleh, sudah tidak asing lagi kita. Wahai Luqman, sembelihlah ini kambing, kemudian berikan kepadaku 2 bagian tubuh yang paling bagus menurut aku, yang paling bagus. Kemudian oleh Luqman Hakim dipotonglah, disembelihlah, terus kemudian diambilkan 2 bagian dari kambing tersebut. Apa yang diambil? Pertama adalah hatinya, yang kedua lidahnya. Apa Haris? Lidahnya. Jadi 2 ini. Pertama apa? Hati, dan yang kedua adalah lidahnya. Dimasak oleh Luqman Hakim, kemudian diberikan kepada majikannya. Oh, ternyata inilah menurut Luqman Hakim dari 2 bagian organ yang ada di kambing tersebut, ternyata yang diambil adalah hati dan lidah. Oke. Terus suatu ketika tuannya akan memerintahkan balik ke Luqman Hakim, diberi seekor kambing. Wahai Luqman, sembelihlah dan berikan kepadaku 2 bagian tubuh dari kambing ini yang paling buruk menurut kalian, menurut engkau. Wah, disembelihlah ya kambing ini, kemudian dipilihkan 2 bagian yang menurut Imam Hakim adalah yang paling buruk. Akhirnya diirislah itu yang namanya hati, dan yang kedua adalah lidah. 2 ini tetap gak ada perubahan. Dimasak, disajikan kepada tuannya, kemudian lihat tuh kambing yang pertama yang diminta 2 bagian yang paling baik menurut Imam adalah hati dan lidah. Namun kambing yang kedua juga sama permintaannya, walaupun permintaan berbeda. Yang diminta adalah bagian tubuh yang paling buruk menurut Imam, tapi menurut Imam, dan itu sama-sama yaitu diberikan hati dan lidah. Dikomentari, loh kok sama antara permintaan yang baik sama yang buruk dari 2 bagian organ dari kambing tersebut sama, yaitu hati dan lidah. Terus kemudian dijawab sama beliau, iya, karena 2 bagian inilah merupakan 2 bagian sangat penting. Hati, dengan hati seseorang bisa menjadi baik dan sangat baik. Dengan lisan, lidah, seseorang bisa menjadi baik dan sangat baik. Begitu juga sebaliknya, dengan hati seseorang bisa menjadi buruk dan sangat buruk. Dengan lidah pula seseorang bisa menjadi buruk dan sangat buruk. Keren ya? Keren. Karena apa dalam satu hadis itu? Inna bil jajatimullah, inna shohat jasadu kulluhu, wa idza fasada jasadu kulluhu, ala huwa yaqulu. Jadi di dalam organ tubuh ini ada segumpal daging. Jika dia bagus pula seluruh anggota tubuhnya. Jika dia buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuh. Dia adalah hati, termasuk lisan, lidah. Maka lidah ini kalau kemudian tidak bisa kemudian menjaganya, ya, tidak kemudian bisa mengendalikannya, lidah, hati, maka yang terjadi adalah yaitu keburukan, ya, terus kemudian ketidakbaikan yang dilakukan oleh seseorang. Maka betul kata Nabi, "Faliyakul khairan", udah berkata yang baik. Kau nggak bisa berdiam. Diam itu lebih selamat. Iya betul kata bapaknya Iqbal Hidayat ketika habis pulang. Mana ayah Iqbal di rumah, ya Ustaz sekarang dia nggak banyak ngomong gitu, dia mah sekarang sopan gitu, dia sekarang dia orangnya terlihat dia seperti dulu. Dia kalau dulu tuh begini
Itu benar. Ya. Ya. Jadi ngomongnya itu gak kalau nggak ngomong baik, ya diam. Bahasa seperti begitu. Ya. Dia kan berbicara, kalau bicaranya itu baik. Ya gitu. Mudah-mudahan ditiru oleh teman-teman santri yang lain. Kalau tidak bisa bicara dengan yang baik, ya sudah menjadi dia itu lebih selamat. Ya, dia lebih selamat. Gak mungkin Rasulullah kemudian hanya sebatas memerintahkan diam begitu saja, tidak, karena diam itu membawakan kita lebih selamat. Selamat insan fi hifdzil lisan. Itu ingat. Selamatnya manusia itu dari bagaimana dia mampu menjaga lisannya, lidahnya. Ya. Karena apa? Karena kalau kemudian kita banyak bicara apa, itu potensi besar kita akan terpleset kepada hal yang tidak diinginkan. Kemudian bisa menghina orang, mencaci maki orang, menggibah, mengunjing orang, ya. Terus kemudian menyalah-nyalahkan orang, apalagi ya itu salah satu pleset dari banyaknya berbicara. Maka kita lebih baik ya, mau bicara baik kadang kita suka, betul ya. Kalau bisa sih bicara baik, wah lebih hebat, justru lebih bagus dan harus. Tapi mungkin sebagian orang merasa gak enak, seperti kayak bagaimana dan bagaimana. Ya salah satu solusinya lebih baik bicara kalau kita diminta untuk berbicara, untuk menyampaikan. Dan itu merupakan hal yang kemudian bisa menjadi satu yang betul-betul harus diperhatikan. Kenapa? Ini menjadi satu ilmu, di mana ilmu ini menjadi ilmu generasi terdahulu, generasi yang akan datang. Yang kedua adalah yaitu menahan lidah atau lisan dari kemudian berkata yang tidak baik kepada sesama makhluk. Gitu ya. Nah, dari sinilah jamaah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita untuk senantiasa menjaga lisan. Menjaga lisan untuk tidak kemudian menyinggung orang, gitu. Tidak kemudian menyakiti orang, tidak kemudian menghina orang dan lain sebagainya. Itu semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, sampai Rasulullah ketika beliau dikasih buah jeruk yang asam dan masam, ya, semangkok di hadapan para sahabat. Tiba-tiba seorang perempuan datang untuk memberi buah itu. Begitu dicicipin oleh Rasulullah, wah luar biasa. Ini adalah jeruk yang sangat masam, ya. Tapi kemudian Rasulullah terus habiskan dan dihabiskan. Satu mangkok habis dihabisi Rasulullah. Karena di sampingnya ada perempuan yang memberi semangkok buah ini. Begitu perempuan ini pulang pergi dari hadapan Rasulullah, ada salah satu sahabat komentar Rasulullah, "Wahai Rasul, mengapa engkau habiskan itu jeruk? Kita variasi, kita mau bagi-bagi." Tapi apa jawab Rasulullah? "Iya, memang saya habiskan. Sebenarnya jeruk ini adalah sangat masam. Kalau bahasa umumnya ya sangat gak enak lah ya, kecut, udah asam, udah pokoknya super gak enak lah. Kalau saya kemudian bagikan ke kalian, saya khawatir kalian akan memarahi, menghardik, ya, ngomel-ngomel ke perempuan tadi. Dan aku gak mau perempuan tadi tersinggung gara-gara ucapan-ucapan. Dan mau aku melihat perempuan tadi itu tersinggung, tidak enak, kemudian dari cercaan atau ada omong-omong yang tak baik. Dan itu suka yang menarik ya. Jadi sampai Rasul mengorbankan kemudian dihabiskan jeruk yang sangat masam ini demi menjaga agar seseorang, yaitu ibu atau perempuan tadi, tidak sampai tersinggung. Rasul juga, tapi sahabat-sahabat yang lain ketika merasakan buahnya sangat masam pasti akan marah. Ya, kenapa yang diberikan pada Rasulullah itu yang masam begini, tidak yang manis, yang lezat? Tapi
Tapi begitulah akhlak Rasulullah untuk menahan, kemudian bahkan menghabiskan buah yang masak ini untuk menjaga tidak sampai terbersih. Itu menjaga lisan. Kenapa kalau sudah kemudian tersinggung, tersakiti, ya, terdolimi, ya, gara-gara ucapan, gara-gara lisan, gara-gara apa lagi? Ya, ada sejenis-sejenisnya. Kalau sudah kemudian terlanjur kita menyakiti, menyinggung, kemudian menyalahkan, itu susah untuk dihapuskan. Walaupun kita sudah minta maaf sekalipun, tapi bekas itu lama masih akan terus teringat, terus ada. Bagaimana seorang ayah yang memberi didikan kepada seorang anak yang suka menghina orang lain, suka mengejek orang lain, suka menyalahkan orang lain, dan seterusnya. Terjadi begitu anak. Sehingga seorang ayah ini kemudian membekali seorang anak dengan segenggam paku. Nah, ya. Kemudian dia pesan, sekali engkau nyakiti orang, berkata buruk kepada orang lain, pakulah paku ini ke tembok yang ada di belakang. Ngomong satu tembok, paku teng, ngomong lagi sampai habis itu sekedar. Begitu habis, dia sangat senangnya karena dia menyesal ternyata dengan jumlah paku yang begitu banyak itulah kata-kata yang kotor yang selalu keluar dari mulut dia. Lalu ada penyesalan karena yang dia ternyata ucapan saya nggak bagus juga ya, kotor juga ya, suka nyakitin orang, sehingga tuh akhirnya sama ayahnya dia sudah silakan cabut aja paku. Wah, satu persatu dicabut. Wah, ada yang kemudian gelombang ke temboknya, ada yang langsung berubah lebar, ada yang berubah sesuai ukuran pakunya, macam-macam, cabut semuanya. Ayah sudah mencabut semuanya, mana? Ayah coba ke belakang. Tuh semuanya udah dicabut. Nah, walaupun paku itu sudah kau cabut semua, tapi bekas dari paku itu masih ada. Walaupun kau sudah minta maaf, sudah kau bagi, diakibatkan kata-kata yang gaib kepada orang lain, walaupun sudah minta maaf, tapi bekas itu masih ada. Oh begitu ya. Maka dari situ janganlah dan harus hati-hati untuk tidak menyakiti orang lain. Oh begitu, gitu ya. Nah, begitu. Kenapa? Kalau sudah tergores di hati, maka susah untuk kemudian diobati. Kenapa? Sakitnya hati karena goresan kata-kata lebih sakit daripada goresan senjata tajam. Begitu kan? Nah, maka betul ada pepatah begini, mulutmu harimaumu. Wah, pernah dengar begitu? Ya, anak-anak ya. Mulutmu harimaumu. Maka mulut inilah yang kemudian betul-betul kalau kita kaji berapa banyak ya dikatakan atau dikatakan satu kata mengakibatkan dia masuk jeruji penjara. Banyak. Hanya beberapa kata dia ucapkan, akhirnya derajatnya dia ya di hadapan manusia di khalayak dia turun dan turun, berujung penyesalan. Hanya sekata dua kata. Berapa banyak? Nah sekarang lidah ini tentu tidak hanya sekedar kemudian lidah, tapi sekarang di era digital ini diwajibkan oleh jempol. Nah, maka betul jempol. Ya, maka betul kata Rasulullah ketika ditanya orang yang selamat itu apa? Ya Rasul, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Yaitu seorang muslim yang selamat dari lisannya dan tangannya. Itu kata Rasulullah. Jadi orang yang selamat itu adalah orang muslim yang selamat dari lisannya dan tangannya. Apa itu? Lisannya dan tangannya. Gitu ya Umar ya. Nah, iya. Lisan dia ketika dia bisa kemudian menjaga lisannya ya, tapi ada tangannya dan bisa mewakili lisannya apa? Jempol. Wah,
Begitu udah megang HP, buka Facebook, apa aja yang ketik di posting dia, nggak ngerti ya, kata-kata yang menyakiti orang ya. Kemudian kata-kata itu menyinggung orang, kata-kata itu kemudian macam-macam. Buka TikTok posting posting apa, komentar apa, IG, Twitter, ya kan, status WA, macam-macam. Diwakili oleh orang. Maka betul kata Rasulullah itu ya, Rasulullah sudah bisa membaca masa depannya seperti apa. Zaman dulu belum ada WA, Facebook, ya, Twitter, IG, TikTok, namanya belum ada. Tapi Rasulullah sudah kemudian menggambarkan. Karena apa yang Rasul sampaikan itu dari Allah. Ya, Ibuwa illa wahyu itu. Jadi sudah diprediksi bahwa tangan-tangan dari manusia itu nanti itu berpengaruh besar terhadap keselamatan di betul sekali diwakili oleh jempol. Mulutnya nggak diam, tapi tangannya masya Allah, dari satu sembilan ini macam-macam. Sehingga dari situ kemudian screenshot buat bukti ternyata jadi satu pidana, kan? Sedikit itu. Nah, maka dari situlah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk menjaga lisan agar kita bisa selamat dunia akhirat. Ada satu hadis dalam kitab hadis Arba'in Nawawi nomor 29 ya, kalau nggak salah anak-anakku ya. Ana ukhbiruka, maukah kau aku kabarkan ya, bimalaki dan kulli. Ketika kau melakukan ini kau mendapatkan semuanya. Kemudian kultu aku menyatakan bala ya Rasul, aku mau gitu. Ya, siapa sih nggak mau mendapatkan semuanya ketika dilakukan. Kemudian fa'akhadha bilisani, kemudian Rasulullah memegang lisannya begini. Nah, gitu. Kuffa alaika hada, jagalah ini. Wah, begitu. Bil, jagalah ini. Bagi kita itu diberikan untuk menjaga. Wa inna lawakhuduna bima natakallamu bi. Kata sahabat tersebut bertanya, apakah ketika kita kemudian mendapat hukuman ya, mendapat sanksi diakibatkan ucapan kita? Nah, itu ternyata benar ya. Karena kita berucap, berkata-kata, sehingga ternyata itu mengakibatkan hukuman buat diri kita. Wahal yakuban nasu finnari ala wujuhin aw qala ala manahib illa khasaitu alsinatihim. Ya kan? Jadi adakah seorang yang kemudian wajahnya masuk ke neraka, jadi atau beliau menyampaikan di bawah hidungnya, kecuali disebabkan karena hasol itu alsinatihim, lisan-lisannya. Betul yang hadis yang awal tadi itu, ternyata orang yang banyak diseret atau banyak yang kemudian menjadi orang terseret kepada api neraka, karena apa? Al-famu wal-farj. Apa? Mulut. Kenapa sih begitu Ustaz? Kita harus bisa menjaga mulut karena semua dari aktivitas yang kita lakukan itu semua akan dicatat oleh malaikat. Ya, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Segala sesuatu yang dilakukan ditulis di buku catatan. Segala sesuatu. Kita yang duduk di sini sambil ngantuk-ngantuk, tapi ini gak ada ngantuk ya, anak santri. Alhamdulillah. Mungkin ketika udah bisa di YouTube, mudah-mudahan bermanfaat ya, sambil tiduran mendengarkan ya teman-teman, barangkali itu siapapun, semoga bermanfaat. Itu juga semua dicatat. Kita ngapain semua dicatat. Wa kullu saghirin wa kabirin mustaqbal. Kira-kira ayat berapa nanti ya, surat apa ya? Nah, segala sesuatu yang kecil dan yang besar semuanya tertulis. Surat apa itu? Al-Qamar ayat berapa surat? 50, 253. Pilih ya. Nah, walaupun hanya sebatas kata-kata, ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Apa kan?
Apa udah? Fokus ya di sini ya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa itu artinya? Surat Qaf ayat 18 ya. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan apa? Ada malaikat yang isinya selalu standby siap untuk mencatatnya. Itu sunnah. Nah, jadi ucapan kita yang kemudian keluar dari mulut kita, lisan kita, itu ditulis oleh malaikat. Tidak ada satu kata yang terlewat pun, semuanya tertulis. Kalau semuanya tertulis, maka harus hati-hati kita berbicara, maka harus hati-hati kita ngomong. Maka betul sekali kata Rasulullah, kalau nggak bisa berkata baik, dia lebih aman, lebih selamat, lebih aman, lebih selamat. Ya, kalau bisa berkata-kata baik ya lebih baik, justru lebih baik, karena kita memang dikasih nikmat mulut lidah oleh Allah ya untuk berkata-kata yang baik. Nah, itulah maka pentingnya ketika kita kemudian berbicara tentang lisan ini, maka harus betul-betul kita perhatikan agar kita bisa kemudian bisa mendapatkan semuanya kata Rasulullah ya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan apa yang kemudian kita dapatkan dengan lisan ini ya, anak-anakku santri dan semua mengingatkan ya. Dengan lisan ini kita bisa mendapatkan pahala yang sangat besar dengan lisan. Contoh misalnya ketika kita baca Al-Quran, baca satu ayat yang terdiri dari sekian huruf, itu kira-kira kalau kita kemudian kalikan satu hurufnya 10 kebaikan, kira-kira itu sudah berapa kebaikan yang kita terima? Satu huruf aja kemudian mendapatkan 10 kebaikan, apalagi berhuruf apalagi berhuruf satu huruf terus 10 kebaikan, apalagi 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, apalagi 1 halaman, 1 juz yang itu ya, apalagi ada yang sehari 5 juz. Siapa? Dikri misalnya, murojaahnya berapa dikri? Sehari 4 juz, Masya Allah. Itu yang kemungkinan belum yang murojaah baru di story, yang persiapan sertifikasi, wah pahala terus. Satu hurufnya 10 kebaikan, dikalikan beratus-ratus huruf, bahkan beribu-ribu huruf. Kira-kira pahala berapa banyak didapatkan dari lisan. Makanya aku harus bersyukur ya, khususnya anak santri yang Allah takdirkan membasahi mulut lidah ini dengan firman Allah, zikir kepada Allah. Semua itu akan dimintain keterangan, dimintain pertanggungjawaban. Enak jawabnya. Bisa untuk apa? Untuk baca Al-Quran, murojaah ya Allah, Masya Allah, gitu ya. Jadi disitulah pentingnya kita bersyukur di Allah yang Allah beri lidah lisan ini untuk terus menerus, yaitu selalu berusaha untuk berbuat kebaikan, tidak untuk kemudian yaitu berkata, menutur, menyampaikan hal yang tak baik. Ya, wamsik lisanaka anil khalqi la tadurhum illa khair. Ya, cegah lisanmu dari makhluk, la tadurhum illa khair, tidak menutur mereka kecuali dengan kebaikan. Tak boleh ya, kemudian kita sudah menghina, sudah menyalahkan, sudah kemudian lain sebagainya. Karena itu menjadikan seseorang bisa kemudian mendapatkan hal yang tidak baik. Mungkin itu sedikit yang disampaikan, semoga bermanfaat, dan tentunya kita berharap berdoa kepada Allah izinkan kita bisa untuk mengamalkan apa yang sudah disampaikan dalam kitab ini, nasihat-nasihat untuk kita dan tentunya untuk bekal kita dalam menjalani kehidupan dunia. Kurang lebih maaf, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.